high price reality. Sebagian besar target harga Pi di komunitas dimulai dari harapan. Tapi pasar tidak bergerak berdasarkan harapan. Pasar bergerak berdasarkan matematika. Dan ada satu angka yang menentukan apakah sebuah target harga masih masuk akal, atau sebenarnya mustahil dicapai dalam kondisi pasar normal. Bitcoin memiliki maksimal 21 juta koin. Pi Network memiliki total supply 100 miliar. Selisihnya bukan 2 kali lipat. Bukan 100 kali lipat. Tapi 4.762 kali lebih besar dari Bitcoin. Dan justru di titik inilah sebagian besar diskusi harga Pi mulai bermasalah. Karena banyak perhitungan komunitas hanya fokus pada berapa harga Pi nanti, tanpa pernah menghitung berapa nilai pasar yang dibutuhkan agar harga itu benar-benar bisa terjadi. Akibatnya, banyak orang akhirnya menghafal angka, tanpa pernah memeriksa matematika di belakang angka tersebut. Padahal dalam dunia aset digital, perbedaan antara harapan dan realitas biasanya tidak dihancurkan oleh opini, tetapi oleh market cap, supply, likuiditas, dan mekanisme pasar yang tidak bisa dinegosiasikan oleh siapapun. Video ini tidak dibuat untuk mengatakan Pi tidak punya masa depan. Justru sebaliknya. Video ini dibuat agar setiap pioner bisa membedakan mana ekspektasi yang masih realistis dan mana yang mulai terlepas dari struktur pasar yang sebenarnya. Kita akan membedah 4 klaim harga Pi yang paling sering dipercaya komunitas, lalu mengujinya langsung dengan data yang bisa diverifikasi secara publik. Karena di pasar seperti ini, keyakinan saja tidak cukup. Cepat atau lambat, semua angka akan diuji oleh matematika. Mengapa perhitungan harga Pi sering melenceng? Sejak Open Network dibuka pada Februari 2025, Pi sudah masuk ke fase pasar terbuka. Artinya, harga Pi hari ini tidak lagi hanya dipengaruhi oleh antusiasme komunitas, tetapi mulai diuji oleh mekanisme pasar yang sama seperti aset kripto lainnya. Supply, permintaan, likuiditas, volume transaksi, dan distribusi token yang terus bertambah dari waktu ke waktu. Saat video ini dibuat, harga Pi berada di kisaran $0,14 per koin. Pasokan yang beredar sekitar 10,59 miliar Pi. Dengan angka tersebut, market cap Pi berada di sekitar $1,5 miliar. Namun ada satu angka lain yang jauh lebih penting, dan justru jarang dibahas ketika orang berbicara tentang target harga Pi, yaitu Fully Diluted Valuation atau FDV. Sederhananya, FDV adalah estimasi nilai jaringan jika seluruh total supply sudah beredar di pasar pada harga saat ini, dan di harga sekitar $0,14, dengan total maksimum supply 100 miliar Pi. Fully Diluted Valuation Pi berada di kisaran $14 miliar. Di titik inilah banyak perhitungan komunitas mulai bermasalah. Karena sebagian besar orang hanya melihat harga Pi hari ini, tanpa menghitung berapa besar nilai pasar yang sebenarnya dibutuhkan jika supply terus bertambah menuju total 100 miliar Pi. Padahal dalam aset digital, harga dan supply tidak bisa dipisahkan. Semakin besar total supply, semakin besar pula aliran modal yang dibutuhkan agar harga bisa naik dan bertahan di level tertentu. Dan justru karena faktor inilah, dua aset yang sama-sama memiliki komunitas besar tetap bisa memiliki harga yang sangat berbeda. Masalahnya bukan sekadar apakah Pi memiliki utilitas atau tidak. Masalahnya adalah apakah pertumbuhan permintaan, volume transaksi, dan aktivitas ekonomi di dalam ekosistem mampu tumbuh lebih cepat dibanding distribusi supply yang terus berjalan. Karena itu, banyak target harga Pi sebenarnya tidak gagal di bagian optimisme, tetapi gagal di bagian matematika pasar. Selanjutnya, kita akan membedah 4 asumsi yang paling sering menjadi dasar berbagai prediksi harga Pi di komunitas. Mitos 1. Pi langka seperti Bitcoin. Klaim pertama yang paling sering digunakan untuk mendukung target harga tinggi Pi adalah ini. Pi mirip Bitcoin. Supply-nya terbatas. Jadi harganya tinggal menunggu waktu. Kalimat itu terdengar masuk akal, sampai angka supply-nya benar-benar dibandingkan secara langsung. Bitcoin memiliki maksimum supply 21 juta koin. Ethereum tidak memiliki batas maksimum, namun total pasokan yang beredar saat ini berada di kisaran 120 juta koin. Solana memiliki total supply sekitar 627 juta koin. Sementara Pi Network memiliki maksimum supply 100 miliar Pi. Di titik ini, sebagian orang mulai menyadari bahwa perbandingan antara Pi dan Bitcoin sebenarnya tidak sesederhana yang sering dibicarakan di komunitas. Karena perbedaan keduanya bukan hanya soal harga hari ini, tetapi soal struktur desain sejak awal. Bitcoin dirancang dengan filosofi kelangkaan absolut. 21 juta adalah batas maksimum yang menjadi inti dari narasi Bitcoin sebagai aset langka digital. Sementara Pi sejak awal dirancang dengan pendekatan distribusi massal. Tujuannya berbeda.
Pi dibuat agar jutaan orang bisa memperoleh akses sejak awal, tanpa harus membeli perangkat mining mahal atau memiliki modal besar seperti fase awal Bitcoin. Dan pendekatan itu memang berhasil membangun komunitas global yang sangat besar. Tetapi ada konsekuensi matematis yang ikut datang bersama model distribusi tersebut. Semakin besar total supply suatu aset, semakin besar pula nilai pasar yang dibutuhkan agar harga per unit bisa naik ke level tertentu. Itulah sebabnya harga tidak bisa dianalisis hanya dengan melihat komunitas atau popularitas. Karena pada akhirnya, pasar tetap menghitung supply. Untuk memahami dampaknya, gunakan simulasi sederhana. Jika Bitcoin berada di harga $1, market cap yang dibutuhkan hanya sekitar $21 juta. Tetapi jika seluruh maksimum supply Pi dihitung, harga $1 per Pi berarti jaringan tersebut membutuhkan valuasi sekitar $100 miliar. Itu setara dengan proyek-proyek kripto terbesar di dunia yang sudah memiliki likuiditas global, ekosistem matang, developer aktif, serta volume transaksi harian dalam skala sangat besar. Dan justru disinilah banyak ekspektasi komunitas mulai tidak sinkron dengan struktur pasar yang sebenarnya. Karena semakin besar supply, semakin berat pula beban valuasi yang harus didorong oleh pasar untuk mempertahankan kenaikan harga. Intinya, kelangkaan memang bisa memengaruhi nilai. Tetapi dalam kasus Pi, kelangkaannya bersifat relatif, bukan kelangkaan absolut seperti Bitcoin. Mitos 2. Baru 10% beredar, berarti Pi masih langka. Klaim kedua yang sangat sering digunakan untuk mendukung prediksi harga tinggi adalah ini. Supply Pi baru sekitar 10% yang beredar. Jadi Pi masih sangat langka. Sekilas, logika itu terdengar benar. Tetapi dalam pasar aset digital, jumlah yang beredar hari ini bukan satu-satunya hal yang diperhitungkan oleh pasar. Pasar juga melihat berapa supply yang belum masuk, seberapa cepat distribusinya, dan seberapa besar tekanan penjualan yang berpotensi muncul di masa depan. Saat video ini dibuat, pasokan Pi yang beredar berada di kisaran lebih dari 10 miliar Pi. Artinya, sebagian besar supply Pi memang masih belum beredar penuh di pasar terbuka. Dan justru karena itulah struktur distribusinya perlu dipahami dengan sangat hati-hati. Berdasarkan alokasi resmi Pi Network, total maksimum supply 100 miliar Pi dibagi ke beberapa kategori utama. Sebagian terbesar dialokasikan untuk hadiah penambangan komunitas, yaitu distribusi Pi kepada para pioner yang terus berjalan secara bertahap seiring migrasi dan aktivitas jaringan. Sebagian lain dialokasikan untuk core team, yayasan Pi, serta cadangan likuiditas untuk mendukung pertumbuhan ekosistem. Artinya, supply Pi bukan supply yang berhenti bergerak. Distribusinya masih terus berlangsung. Dan disinilah banyak kesalahan analisis mulai terjadi. Karena sebagian orang melihat baru 10% beredar sebagai tanda kelangkaan, padahal pasar justru mulai menghitung berapa besar supply tambahan yang akan masuk dalam beberapa tahun ke depan. Semakin besar distribusi baru yang masuk pasar, semakin besar pula permintaan yang dibutuhkan agar harga tetap stabil atau terus naik. Jika pertumbuhan utilitas, transaksi, dan permintaan real tidak tumbuh lebih cepat dibanding penambahan supply, maka tekanan terhadap harga menjadi sesuatu yang normal dalam mekanisme pasar. Bukan karena proyeknya gagal, tetapi karena memang seperti itulah cara kerja supply dan demand dalam aset dengan distribusi besar. Dan ada satu hal penting lain yang sering diabaikan. Dalam pasar kripto modern, investor institusi dan exchange besar biasanya tidak hanya melihat jumlah supply, tetapi juga memperhatikan transparansi distribusi dan mekanisme pengelolaannya. Karena itu, semakin besar sebuah jaringan berkembang, semakin tinggi pula tuntutan pasar terhadap transparansi struktur token dan distribusi supply jangka panjang. Di titik inilah narasi masih langka karena baru 10% beredar mulai menjadi terlalu sederhana untuk menjelaskan kondisi pasar Pi yang sebenarnya. Karena kelangkaan bukan hanya tentang apa yang tersedia hari ini, tetapi juga tentang apa yang kemungkinan akan masuk ke pasar besok. Mitos 3. 60 juta pengguna berarti harga pasti naik. Klaim ketiga yang paling sering digunakan untuk mendukung optimisme terhadap Pi adalah ini. Pi punya lebih dari 60 juta pengguna. Komunitasnya sangat besar. Jadi harga pasti akan naik. Masalahnya, pasar tidak menghitung jumlah akun dengan cara yang sama seperti komunitas menghitung jumlah anggota. Dalam ekonomi blockchain, ada perbedaan besar antara pengguna terdaftar, pengguna yang sudah terverifikasi, dan pengguna yang benar-benar aktif secara ekonomi di dalam jaringan. Saat ini, jumlah akun yang pernah terdaftar di Pi memang sudah melampaui 60 juta pengguna. Tetapi jumlah pengguna yang sudah menyelesaikan KYC berada jauh di bawah angka tersebut. Dan jumlah yang benar-benar sudah bermigrasi ke mainnet juga lebih kecil lagi. Di titik ini, ada satu hal penting yang mulai terlihat. Ukuran komunitas tidak selalu bergerak sebanding dengan aktivitas ekonomi jaringan. Karena pasar tidak hanya melihat berapa banyak orang yang memiliki akun. Pasar melihat berapa banyak transaksi yang benar-benar terjadi,
Berapa besar volume yang berpindah setiap hari, berapa tinggi likuiditas, dan apakah aset tersebut benar-benar digunakan di dalam ekosistemnya. Untuk memahami perbedaannya, lihat volume perdagangan harian. Pi masih berada di kisaran puluhan juta dolar per hari. Bandingkan dengan proyek lain yang memiliki supply besar dan sudah berada di fase utilitas yang lebih matang. Beberapa jaringan seperti Cardano, Stellar, atau Tron mampu mencatat volume harian ratusan juta dolar secara konsisten ketika aktivitas ekosistemnya meningkat. Dan justru disinilah letak perbedaan penting antara komunitas besar dan ekonomi jaringan yang besar. Komunitas besar adalah modal awal, tetapi harga jangka panjang biasanya lebih dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi nyata di dalam jaringan. Apakah Pi digunakan untuk transaksi? Apakah aplikasi di dalam ekosistem benar-benar memiliki pengguna aktif? Apakah developer membangun utilitas yang membutuhkan Pi sebagai bagian dari aktivitas ekonomi mereka? Karena pada akhirnya, permintaan real tidak muncul dari jumlah akun semata. Permintaan real muncul ketika sebuah aset mulai digunakan secara aktif dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Dan sebenarnya, Pi mulai bergerak ke arah itu. Ekosistem aplikasi, integrasi pembayaran, pengembangan utility, serta ekspansi developer mainnet mulai menunjukkan bahwa Pi sedang mencoba membangun ekonomi digital internalnya sendiri. Namun pasar biasanya tidak hanya menilai potensi. Pasar juga menilai skala penggunaan yang sudah benar-benar terlihat hari ini. Itulah sebabnya jumlah pengguna besar belum otomatis menghasilkan harga tinggi. Karena antara komunitas besar dan permintaan pasar yang benar-benar matang, masih ada proses panjang yang harus dibuktikan oleh aktivitas ekonomi nyata. Mitos 4, GCV 314.159 dolar bisa tercapai dengan market cap biasa. Klaim keempat ini adalah salah satu yang paling sering dikutip dalam komunitas, tetapi juga salah satu yang paling jarang diuji dengan angka yang benar. GCV 314.159 dolar adalah target yang realistis. Pi akan mencapainya. Dalam bagian ini, kita tidak membahas apakah itu mungkin dari sisi harapan atau keyakinan komunitas. Kita hanya membahas satu hal. Apa yang secara matematis harus terjadi agar angka itu bisa benar-benar terbentuk di pasar. Kita mulai dari asumsi paling sederhana. Harga 1 Pi adalah 314.159 dolar. Dan jumlah supply yang sudah beredar saat ini sekitar 10,59 miliar Pi. Jika dihitung secara langsung, maka 10.590 juta dikalikan 314.159 dolar menghasilkan nilai sekitar 3.327 triliun dolar. Artinya sangat jelas. Hanya untuk pasokan yang beredar yang sudah ada di pasar saat ini, nilai jaringan Pi harus mencapai sekitar 3.327 triliun dolar. Dan ini belum memasukkan total supply maksimum 100 miliar Pi. Ini hanya berdasarkan koin yang sudah benar-benar berada di pasar terbuka. Sekarang kita tempatkan angka ini ke dalam konteks global. Total market cap seluruh cryptocurrency dunia saat ini berada di kisaran 2,8 sampai 3 triliun dolar. GDP Amerika Serikat berada di sekitar 28 triliun dolar. Dan GDP seluruh dunia berada di sekitar 105 triliun dolar. Artinya sederhana, tetapi sangat penting. Untuk mencapai level GCV dalam kondisi supply saat ini saja, Pi harus memiliki valuasi yang melampaui seluruh pasar kripto dunia, dan bahkan mendekati skala ekonomi global dalam level negara-negara terbesar. Bukan 2 kali lipat, bukan 10 kali lipat, tetapi ribuan kali lipat dari posisi ekosistem kripto saat ini. Sekarang kita turunkan ke skenario yang lebih realistis agar jaraknya terlihat lebih jelas. Jika harga 1 Pi berada di 50 sen dolar, maka nilai pasar Pi berada di sekitar 5,3 miliar dolar. Ini setara dengan proyek menengah di pasar kripto seperti Stellar. Jika harga 1 Pi berada di 1 dolar, maka market cap berada di sekitar 10,6 miliar dolar. Ini masih lebih kecil dibandingkan beberapa proyek besar seperti Cardano. Jika harga 1 Pi berada di 10 dolar, maka market cap berada di sekitar 105,9 miliar dolar. Ini sudah berada di level proyek besar seperti Solana pada fase kuatnya. Jika harga 1 Pi berada di 100 dolar, maka market cap berada di sekitar 1 triliun 59 miliar dolar. Ini sudah memasuki level Ethereum pada puncak siklus besar. Dan jika kita kembali ke GCV, yaitu 314.159 dolar per Pi, maka nilai jaringan akan berada di sekitar 3.327 triliun dolar, yang berarti melampaui seluruh market cap kripto dunia. Yang perlu dipahami bukan hanya angka akhirnya, tetapi skala tekanan yang harus ditanggung oleh pasar di setiap kenaikan harga. Karena dalam pasar aset digital, harga tidak naik hanya karena ekspektasi. Harga naik karena ada permintaan nyata yang mampu menyerap supply dalam jumlah besar secara konsisten. Dan semakin tinggi target harga, semakin besar beban yang harus ditanggung oleh likuiditas global, volume transaksi, dan permintaan real.
Di titik ini, pola yang terlihat menjadi sangat jelas. Semakin ekstrim target harga, semakin besar jarak antara harapan dan kemampuan pasar untuk mendukung angka tersebut secara struktural. Ini bukan argumen bahwa P tidak memiliki nilai. Ini adalah penjelasan mengapa setiap ekspektasi harga harus selalu diuji dengan struktur pasar yang nyata, bukan hanya berdasarkan konsensus komunitas. Karena konsensus tanpa perhitungan matematis sering terlihat kuat di permukaan. Tetapi pasar tidak pernah bergerak berdasarkan konsensus. Pasar selalu bergerak berdasarkan keseimbangan antara supply, demand, dan likuiditas nyata. Dan ketika keseimbangan itu diuji, hasil akhirnya tidak selalu sesuai dengan ekspektasi awal. Analisis, skenario harga realistis berbasis peer comparison. Setelah membongkar 4 mitos sebelumnya, pertanyaan yang paling penting bukan lagi P akan mencapai harga berapa. Pertanyaan yang lebih tepat adalah ini. Berdasarkan data kripto yang sudah ada di pasar saat ini, di kisaran mana sebenarnya P bisa berada jika semua kondisi dasarnya terpenuhi? Untuk menjawab itu, kita tidak menggunakan opini. Kita menggunakan pendekatan perbandingan kapitalisasi pasar perusahaan sejenis, yaitu membandingkan P dengan proyek kripto lain yang memiliki struktur serupa. Terutama dari sisi supply besar, fokus pada pembayaran atau adopsi pasar berkembang, serta posisi market cap yang sudah terbentuk. Ada 4 proyek yang paling relevan sebagai pembanding. Stellar dengan total supply lebih dari 50 miliar token, fokus pada pembayaran lintas batas, dan posisi sebagai aset untuk pasar berkembang. Market cap saat ini sekitar 4,9 miliar dolar, dengan harga sekitar 0,14 dolar per token. Hedera dengan total supply sekitar 50 miliar token, fokus pada enterprise dan compliance. Market cap saat ini sekitar 3,9 miliar dolar, dengan harga sekitar 0,09 dolar per token. Cardano dengan total supply sekitar 45 miliar token, ekosistem staking yang besar, serta komunitas global di pasar berkembang. Market cap saat ini sekitar 8,86 miliar dolar, dengan harga sekitar 0,24 dolar per token. Dan Tron dengan total supply yang sangat besar, dominasi pasar Asia, serta utilitas DeFi yang sudah terbukti berjalan. Market cap saat ini sekitar 35 miliar dolar, dengan harga sekitar 0,37 dolar per token. Jika kita rangkum, maka terlihat satu pola yang cukup jelas. Proyek dengan supply besar dan utilitas nyata di pasar umumnya bergerak di rentang market cap dari beberapa miliar hingga puluhan miliar dolar, tergantung tingkat adopsi dan ekosistemnya. Dari sini, kita bisa menyusun 3 skenario kalibrasi untuk P. Bukan sebagai prediksi pasti, tetapi sebagai batas realistis berbasis struktur pasar yang sudah ada. Skenario pertama adalah skenario konsolidasi, setara level Stellar atau Hedera. Dalam skenario ini, target market cap berada di kisaran 3 hingga 5 miliar dolar. Implikasinya, harga P berada di sekitar 0,30 hingga 0,50 dolar per koin. Kondisi yang biasanya diperlukan adalah likuiditas exchange yang stabil, volume transaksi yang mulai konsisten, serta perkembangan ekosistem yang masih bertahap namun aktif. Dalam kondisi seperti ini, waktu yang dibutuhkan biasanya berkisar 6 hingga 12 bulan, jika semua variabel bergerak positif. Skenario kedua adalah skenario pertumbuhan ekosistem, setara level Cardano. Dalam skenario ini, market cap berada di kisaran 8 hingga 10 miliar dolar. Harga P secara teoritis berada di sekitar 0,75 hingga 1 dolar per koin. Untuk mencapai fase ini, biasanya diperlukan beberapa katalis penting. Minimal satu listing di exchange tier 1 seperti Binance atau Coinbase, aktivitas aplikasi ekosistem yang sudah benar-benar memiliki pengguna aktif terukur, serta volume harian yang stabil di atas 100 juta dolar. Estimasi waktunya berada di kisaran 18 hingga 36 bulan, tergantung kecepatan adopsi. Skenario ketiga adalah skenario ekspansi utilitas, setara level Tron. Dalam skenario ini, market cap berada di kisaran 25 hingga 35 miliar dolar. Harga P berada di kisaran 2,4 hingga 3,3 dolar per koin. Namun untuk mencapai fase ini, syaratnya jauh lebih berat. P harus benar-benar menjadi alat transaksi aktif dalam ekonomi nyata yang terukur. Ekosistem DeFi harus berjalan di atas jaringan P secara konsisten. Dan listing di beberapa exchange tier 1 harus sudah menjadi hal yang stabil, bukan sekadar satu kali momentum. Dalam kondisi ini, waktu yang dibutuhkan biasanya berada di kisaran 3 hingga 5 tahun, jika seluruh faktor ekosistem berkembang secara penuh. Dari 3 skenario ini, satu hal menjadi sangat jelas. Ini bukan prediksi harga. Ini adalah kerangka kalibrasi berbasis data. Sebuah cara untuk memahami di mana posisi P secara realistis jika dibandingkan dengan proyek lain yang sudah lebih dulu melewati siklus adopsi pasar. Dan yang paling penting, setiap kenaikan harga selalu memiliki syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu di dunia nyata, bukan di komunitas.
Bukan di ekspektasi, tetapi di aktivitas ekonomi yang benar-benar terjadi. Apa yang harus dilakukan setiap pioner? Dari seluruh analisis yang sudah dibahas, ada satu garis penting yang perlu ditarik dengan sangat jelas. Tidak ada yang salah dengan harapan bahwa Pi bisa bernilai tinggi di masa depan. Yang menjadi masalah adalah ketika harapan tersebut berdiri di atas asumsi yang belum pernah diuji secara matematis dan struktural. Asumsi pertama, bahwa Pi memiliki kelangkaan seperti Bitcoin, tidak konsisten jika dibandingkan dengan total supply dan desain distribusinya. Asumsi kedua, bahwa baru sebagian kecil supply yang beredar berarti aset masih sangat langka, tidak mempertimbangkan mekanisme distribusi jangka panjang dan potensi unlock yang terus berjalan. Asumsi ketiga, bahwa jumlah pengguna puluhan juta otomatis menciptakan permintaan besar, tidak membedakan antara akun terdaftar, pengguna aktif, dan aktivitas ekonomi yang benar-benar terjadi di dalam jaringan. Asumsi keempat, bahwa target harga seperti GCV bisa dicapai dengan mekanisme market cap yang biasa saja, tidak pernah benar-benar diuji ketika dihitung berdampingan dengan skala ekonomi global yang sebenarnya. Jika semua ini dilihat secara bersamaan, maka satu hal menjadi sangat jelas. Banyak narasi harga bukan dibangun dari data yang diuji, tetapi dari angka yang terasa meyakinkan di permukaan. Sekarang pertanyaannya bukan lagi tentang benar atau salah, tetapi tentang bagaimana setiap pioner seharusnya bersikap setelah memahami data ini. Gunakan 3 skenario yang sudah dibahas sebelumnya, bukan sebagai ramalan harga, tetapi sebagai alat sederhana untuk menguji realitas. Tanyakan pada diri sendiri secara jujur, kondisi mana yang sebenarnya sudah tercapai saat ini? Kondisi mana yang masih dalam proses pembangunan? Dan kondisi mana yang bahkan belum menunjukkan tanda-tanda yang jelas? Dari situ, keputusan tidak lagi berdiri di atas opini komunitas, tetapi mulai berdiri di atas data yang bisa diuji secara mandiri. Dan mungkin ini adalah poin paling penting dari seluruh video ini. Dalam sistem seperti ini, yang paling berisiko bukan mereka yang masuk terlalu awal, dan bukan juga mereka yang masuk terlalu lambat, tetapi mereka yang membuat keputusan hanya berdasarkan keyakinan, tanpa pernah menguji struktur di balik angka yang mereka percayai. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda yang menonton sampai bagian ini. Menurut Anda, dari 3 skenario yang sudah dibahas tadi, Pi saat ini paling dekat berada di fase yang mana? Apakah masih fase konsolidasi, fase pertumbuhan, atau sudah menunjukkan tanda menuju ekspansi utilitas? Dan satu pertanyaan yang lebih penting. Apa satu faktor utama yang menurut Anda masih menjadi penghambat terbesar bagi Pi untuk naik ke level berikutnya? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Bukan untuk mencari siapa yang benar atau salah, tetapi untuk melihat bagaimana setiap orang membaca data yang sama, dengan perspektif yang berbeda. Dan jika ada satu hal yang bisa dibawa pulang dari video ini, maka ini adalah intinya. Harga bukan hanya soal harapan, tetapi tentang seberapa kuat struktur ekonomi di belakangnya mampu menopang angka tersebut. Dan pada akhirnya, pasar tidak pernah perlu diyakinkan. Pasar hanya perlu menunggu waktu untuk membuktikan semuanya.